Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing masalah bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak kita. Saya awali cerita saya di tahun 2003. Saya sudah aktif melakukan observasi, ya, belum sampai tingkat penelitian, hanya observasi pengamatan bahwa anak-anak yang di tingkat SD sudah hafal Quran, apalagi 30 juz, itu dia akan luar biasa, ya. Karena ditinjau dari ilmu otak, ya, setiap orang itu melakukan memikirkan sesuatu, ada masalah kemudian bisa menyelesaikan, maka akan ada hubungan antar otak yang terbentuk, namanya dendrit, ya. Mikir satu selesai satu dendrit, mikir dua selesai dua dendrit. Terus kalau dendritnya banyak, maka ketika dites IQ, ya, sebelum dan setelahnya dibandingkan, dia IQ-nya akan naik, insya Allah. Demikian juga anak yang hafal Quran, maka untuk pelajaran-pelajaran yang hafalan biasanya dia sudah di atas angin, sangat mudah sekali, ya. Cuma kendalanya nanti ketika misalnya, ya, anak di pondok pesantren tahfidz tingkat SD, dia pelajaran umumnya kejar paket A, ya, berarti bukan formal. Kalau dibandingkan dengan yang SDIT atau SD negeri, dia akan kalah jauh dari ilmu umumnya. Tapi kalau diadu masalah tahfidznya dan kecepatan menghafalnya, insya Allah anak yang hafal Quran ini dia akan lebih unggul. Kendalanya ketika dia masuk ke SMP, misalnya dia ingin nanti setelah kuliah di umum, ya, bukan di keagamaan, maka dia harus masuk ke SMP negeri atau SMP IT, atau misalnya SMP IT tahfidz masih di pondok pesantren. Nah, di SMP IT itu kan pelajarannya standar, ya, formal, ya. Kalau dari kejar paket A naik langsung ke SMP IT, biasanya pelajaran yang eksak, ya, matematika terutama, dia akan ketinggalan. Setelah saya analisa dan saya diskusikan dengan para pakar bahwa kalau anak itu hafal Quran, yang terbentuk dendrit hafalan. Kalau logika matematikanya belum terbentuk, maka ketika anak sudah hafal Quran 30 juz di tingkat SD masuk ke SMP, dia ketika SMP-nya itu formal, maka harus dikursuskan matematika, minimal drill soal. Ada seorang anak yang pernah saya konseling, ya, orang tuanya aktif menghubungi saya, setelah lulus SD dia hafal 30 juz, mungkin moodnya ya sekitar separuh, ya, 15 juz. Di SMP dia matematikanya kedodoran karena SMP-nya adalah formal. Akhirnya saya suruh drill soal tiap pekan, ya, ditengok di drill soal sampai 6 bulan. Alhamdulillah anak ini berkembang dengan baik dendritnya, sehingga matematika dan juga fisika dan seterusnya dia bisa mengikuti dengan baik. Sedangkan pelajaran lainnya hafalan dia insya Allah sudah sangat ringan. Singkat cerita, anak ini akhirnya masuk ke sebuah SMA IT tahfidz pondok pesantren juga. Ketika 2012 saya ketemu Steven, saya tes, ya, karena anak ini ketemu saya 2003, jauh sebelum Steven lahir. Saya tes, ternyata dia feeling terus, dan otak eksaknya sudah terbentuk dengan baik, ya. Pola asuh juga dibetulkan, ya, saya arahkan orang tuanya sehingga anak ini berkembang dengan baik. Menjelang lulus SMA sudah bisa ujian tahfidz 30 juz. Kemudian kuliah minta jurusan apa itu, ya. Ternyata setelah bincang-bincang dia sudah terbiasa di bidang eksak. Akhirnya dia ambil farmasi waktu itu. Ya, saya izinkan karena saya lihat IQ-nya sekitar 119-120, ya, sehingga dia mampulah insya Allah di situ. Alhamdulillah sangat lancar, ya, sangat lancar di situ dia. Meskipun di swasta tapi akreditasinya A, sehingga sangat bagus, ya, kualitasnya. 3,5 tahun lulus, kemudian ambil apoteker juga bisa dengan lancar, ya. Jadi pertanyaan, kalau feeling kuliah di farmasi itu hitungannya kan seharusnya salah jurusan. Kenapa bisa menikmati? Karena yang pertama adalah pola asuh sudah saya betulkan, gaya belajarnya pakai telinga, ya, banyak diskusi, ya. Meskipun jurusannya ini kurang tepat, ini masih bisa
berfungsi dengan baik ya. Dua ini ya, parenting dan learningnya gitu. Ditambah dengan IQ dia yang sekitar 120. Dia ingin jadi dosen, kemudian harus ambil S2, S2-nya harus yang kualitas ya, minimal UGM atau UI atau ITB atau ya tiga itu, UGM, UI atau ITB. Singkat cerita dia diterima di 2 perguruan tinggi, S2 Farmasi, ITB dan UI. Dan ternyata baru 1 semester dia merasakan berat sekali di ITB ya. Dan akhirnya mundurkan diri. Saya hibur dia. Kamu itu ya mohon maaf Pak Sofyan, agak uji coba. Kamu itu salah jurusan sampai S2 kuat apa enggak? Ternyata enggak kuat ya enggak apa-apa. Kalau kamu ini S2 cari misalnya psikologi terapan yang bisa dari semua jurusan, tidak linear tidak apa-apa, atau bimbingan konseling sampai S3 nanti kamu akan nyaman ya. Sekarang karena dia hafal Quran, berlabuh di Qurannya itu menjadi pengajar Quran. Itu cerita pertama. Cerita kedua, setelah saya bertemu dengan Syekh Dr. Arif Wardani yang sekarang sebagai pengasuh di pondok pesantren kami Al-Khuwaidim. Dia kan alumni Mesir ya, dia memegang 10 sanad ya. Kemudian dia cerita bahwa di Mesir itu anak lulus SD itu dipacu untuk sudah hafal Quran. Baru SMP-nya ditambah ilmu yang lain, fikih, akidah, sirah dan seterusnya. Dan dampaknya secara mental itu anak saya itu bagus sekali, meskipun pergolakan politik juga sangat dinamis sekali, tetapi mereka negaranya sangat stabil. Kenapa? Karena Quran ya, basic mereka Quran. Nah, dari situ saya simpulkan ya, ini pendapat saya ya, mungkin nanti rekan-rekan bisa diskusi, terutama para pendidik, para ustadz ya, para dosen, para guru, silakan diskusi. Kalau menurut gambaran saya, kalau kita mau meniru seperti Mesir ya, misalnya anak kita diusahakan lulus SD sudah 30 juz ya, cari pondok tahfidz yang bagus, atau mungkin homeschooling boleh ya, atau kalau nggak 30 ya 10 atau 15 atau 5 gitu, nanti lihatnya di SMP. SMP-nya terserah, kalau nanti dia mau kuliah berarti di SMP IT Tahfidz misalnya, SMA IT Tahfidz. Tapi kalau dia mau ke keagamaan, carikan yang ya keagamaan, tidak perlu formal SMP-nya ya. Misalnya pondok tahfidz yang kejar paket, kemudian yang SMA-nya bisa ada formal kemenak yang keagamaan, atau dia kejar paket tidak apa-apa, kejar paket C ya, tetapi dia fokus di keagamaan, silahkan. Nah, nanti setelah lulus tinggal milih, kalau inginnya umum ya berarti dari jalur SMP IT, SMA IT tetap tahfidz ya. Kemudian masuk di jurusan umum ya, jurusan yang non keagamaan. Kalau dia nanti jurusannya mau keagamaan, silahkan dari SMP SMA dia fokus di keagamaan. Itu opsi yang pertama menurut saya. Kalau opsi yang kedua, kita coba di pondok pesantren Al-Khuwaidim ini sampai tingkat SMA itu fokus pada tahfidz. Kemudian ketika orang tua atau anak itu ingin belajar di umum ya, punya ijazah formal, itu dia mondok di pondok Al-Khuwaidim, yang mana pondok ini nanti endingnya harapannya sebelum lulus SMA anak sudah hafal Quran dan bersanad. Bersanad itu tata cara bacaannya dan menghafalnya, kemungkinannya sebagaimana kalau di urutan silsilahnya sampai nyambung ke Rasulullah, bahkan nyambung sampai ke malaikat Jibril gitu ya. Nah, kami sedang menguji coba, misalnya ada anak tingkat SMP atau SMA murid tempat kami ya, kemudian dia ingin sekolah di umum, maka kita bekerja sama dengan sekolah negeri atau swasta di sekitar ya. Kita daftar di sana, tapi kita minta online ya. Sekolahnya online, formal tapi online kan. Sekarang sudah marak ya, pasca pandemi ada pembelajaran hybrid ya, offline di mix dicampur dengan online. Ini
online ya. Jadi nanti dia bisa dapat ijazah formal sampai lulus SMA, SMP, SMA ya. Tetapi di juga dua hafal Quran dan insya Allah bersanad. Itu untuk yang mau ke umum. Tapi kalau keagamaan ya sudah, nggak usah kita urusan kejar paket aja. Di sini nanti pokoknya Al-Qurannya bagus. Nanti kalau Ustadz kita sudah tambah banyak, tambah materi fikih, akidah, sirah dan seterusnya. Dan keuntungan ketika kita model seperti ini ya, tadi yang sekolah formal tapi online, saya bilang begini kepada pengurus pondok dan juga sekolah yang tempat anak itu menuntut ilmu secara formal. Ya, kita ikut sekolah formal di sana ya. Kemudian ketika nanti ada misalnya ya lomba tahfidz, lomba yang lain keagamaan lah, biar anak ini yang maju. Nanti ketika dapat piala, dapat penghargaan ya biar diambil oleh sekolah yang bersangkutan ya. Dan ini alhamdulillah sudah terwujud ya. Yang namanya Mas Nabik yang beberapa waktu yang lalu saya wawancara dia intuiting itu, dia sudah hafal 15 juz. Kenapa SD bisa 15 juz? Di antaranya karena memang dia lahir di Mesir, orang tuanya kuliah di sana, lulus S3, dia 9 tahun di sana. Dari kecil tahfidz, akhirnya waktu itu kelas 6 SD dititipkan di tempat kami tapi tidak full ya, cuma 3 hari. Ya, selebihnya dia sekolah online juga di SD-nya. Ketika masuk SMP, anak ini diminta dimasukkan sekolah formal oleh orang tuanya. Akhirnya kita masukkan di sebuah SMP swasta dekat sekolah kami, dan kemarin ada lomba tahfidz Kabupaten Kendal, alhamdulillah dia juara 1. Minta doanya nanti November ini akan maju tingkat provinsi ya. Dan bagi kami sebetulnya kejuaraan itu nggak begitu penting ya, mohon maaf, kita hanya ingin kontribusi kepada umat, ada diminta ikut ya ikut, nanti penghargaan, piala dan seterusnya kita serahkan pada sekolah formal tempat dia bersekolah gitu ya, sehingga nanti terjadi kerjasama yang baik antara pondok kami dengan sekolah formal tersebut. Demikian rekan-rekan pendapat saya ya, setelah merenung panjang, mengkonseling ke sana kemari, mementoring pondok pesantren, mentraining maupun sekolah-sekolah Islam, ya saya menyimpulkan untuk sementara ini pendidikan yang terbaik seperti yang saya sampaikan tadi ya, SMP 30 juz akan SD 30 juz sudah mungkin, syukur sudah mungkin, kalau belum ya tidak apa-apa, setoran dulu, nanti SMP-nya dilanjutkan tahfidz juga, terserah. Kalau ingin umum berarti ya cari yang formal, kalau yang ingin keagamaan cari yang non formal ya, kejar paket tapi fokus di keagamaannya. Tapi pondok kami menawarkan ya asal anak itu EQ-nya di atas 120, nanti kami izinkan untuk selain pondok ini juga ikut sekolah formal di luar dengan metode online ya, atau hybrid, online kadang-kadang offline, sehingga nanti bisa mengakomodir banyak kepentingan, banyak keinginan baik santri maupun orang tua. Demikian sedikit sharing saya tentang bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya terbuka untuk diskusi ya. Ini kan pendapat saya, bisa salah, bisa benar. Nanti kalau terjadi diskusi, mudah-mudahan ada kesimpulan yang signifikan sehingga bisa kita terapkan di anak-anak kita semua. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.